Yo cuy, lanjut lagi alur cerita manhwa Divine Leveling, dimana sekarang Lin Shu lagi disamperin tuh sama Ya Jiang dan gengnya. Ya Jiang ini merupakan murid dari kelas 4 cabang utara cuy. Mereka mengklaim bila banteng gila ini adalah buruan mereka. Tapi partai Lin Shu main nyampahin gitu aja. Ya intinya sih Ya Jiang mau Lin Shu dan partinya buat nyerahin nih banteng kepada mereka cuy. Jelas pada nggak setuju lah mereka. Gila aja, hasil jeripayah mereka diambil begitu saja. Dikarenakan bacotan demi bacotan tak kunjung memecahkan masalah, kini Luoye menghunuskan pedangnya. Taulah ya apa artinya. Kalau masih ngeyel juga, ya udah gelut aja. Yang menang yang bakal dapet tuh, simple kan? Dikarenakan area ini ada di luar akademi, harusnya gak masalah kan bila ada keributan. Lin Shu kini maju cuy. Ia pun menyerang Ya Jiang. Tindakan Lin Shu ini memicu pecahnya pertikaian. Kaget Jiang cuy, anjir. Kelas 10 cabang selatan, kuat banget ya ternyata. Serangan-serangan dari Lin Shu sangat susah buat ia tahan. Tapi ya jelas, nggak mau kalah dia. Mulai mengeluarkan skill-skillnya tuh Ya Jiang. Dalam sekejap, Ya Jiang udah berada di belakang Lin Shu. Tapi Lin Shu mah santuy. Ia sudah lihat kok Ya Jiang pindah ke belakang. Gerakan Jiang emang cepet, tapi itu bagi orang biasa. Kecepatan kayak begitu masih terlalu lambat bagi Lin Shu. Ya secara Lin Shu kan latihannya pakai laser tuh cuy. Ngadepin Ya Jiang sepele. Kini Lin Shu siap cuy dengan bogem mentahnya. No, mules-mules dah tuh. Bogem Lin Shu ini membuat Ya Jiang auto terpental. Puas banget dah tuh Lin Shu bisa menghajar orang songong kayak begitu. Tak hanya Lin Shu cuy yang menggila, Luoye juga gak mau ketinggalan. Ketua mereka aja gak bisa tuh ngalahin Lin Shu. Kroco-kroco ini malah nantangin Luoye. Ya jelas gak kuat lah. Luoye berkata, bergerak sedikit saja, maka pedangnya udah siap untuk menebas. Sementara Lin Shu dan Luoye yang udah ngatasin lawan-lawannya, Zhang Yin dan sisanya masih kesulitan tuh cuy ternyata. Ya gimana ya, penghuni asli kelas 10 coy. Apa yang mau diharapin dari mereka? Tapi Lin Shu yang udah kelar sama Jiang segera membantu mereka. Botak satu ini mau nantangin Lin Shu cuy adu mekanik. Ya jelas Lin Shu akan meladeninya. Kedua pukulan pun sekarang berbenturan. Dan yap, lagi-lagi jelas Lin Shu lah yang menang. Dengan begitu, sisa kerucu jadi bisa ditangani tuh cuy dengan mudah. Dan menang tuh Lin Shu dan partinya. Ya Jiang yang kalah kini meminta ampunan cuy. Lagaknya doang tengil, tapi lemah. Lin Shu sih mau aja tuh ngelepasin mereka. Tapi ya jelas, semua ada harganya. Tinggalkan semua kristal yang mereka punya, maka Lin Shu akan melepaskan mereka. Mau kagak? Kalau nggak mau ya udah, tombak Lin Shu udah siap nih. Dikarenakan nggak mau mokat, ya udahlah, mereka pun setuju cuy. Berkat cerahan-cerahan itu, kini partai Lin Shu jadi punya cuy 3 kristal peringkat rank 5. Ya kalau gini sih harusnya kelas 10 tidak akan jadi yang terakhir cuy. Tapi mereka tidak boleh berpuas diri. Masih ada seminggu loh buat kompetisinya. Jadi mereka harus mengumpulkan banyak kristal lagi. Nah, di saat menjelajah area G17 makin dalam, Luoye merasakan ada yang mengintai mereka. Luoye segera menyuruh semua rekannya untuk sembunyi cuy. Setelah kalimat Luoye tadi, kini sebuah tembakan mengenai paha dari Lin Shu. Untung ada skill The Four, jadi tembakan tadi dikonversi menjadi XP. Parti Lin Shu kini dihujani dengan tembakan-tembakan dari atas gedung. Luoye kini berinisiatif cuy buat masuk ke dalam gedung. Ia bakal ngehajar para sniper bangke itu. Berkat decoy yang dilakukan oleh Luoye, parti Lin Shu jadi bisa sembunyi cuy di balik tembok ini. Lin Shu meminta semuanya buat tetap di mari. Ia bakal nyusulin Luoye ke dalam gedung. Tembakan-tembakan sniper bisa tuh Lin Shu hindari dan kemudian ia pun masuk ke gedung sebelah. Nah sekarang, Zhang Ning dan yang lainnya malah bingung cuy. Apa ya yang harus mereka lakuin sekarang? Kalau mereka bantu,
Takutnya kan malah jadi beban. Lagian mereka heran, kenapa ya sniper-sniper itu malah mengincar mereka? Tak lama kemudian, mereka pun ketemu tuh cuy dengan murid lain dari cabang selatan. Saat Zhang Yin udah bersiap, ternyata murid cabang selatan ini nggak niat buat nyari rusuh cuy. Mereka menjelaskan, mereka berasal dari kelas 10. Walah, kalau sama-sama dari kelas 10, walaupun beda cabang, jadi kayak ada perasaan persaudaraan gitu cuy. Murid cabang selatan nanya nih, tadi kan ada 2 orang tuh yang masuk. Apa mereka 2 gila ya? Main masuk gitu aja? Dengan muka penuh kebanggaan, Zhang Yin dan yang lainnya mengatakan, santai saja. Yang masuk tadi merupakan ketua kelas mereka sama ceweknya. Kalau ada mereka, semua pasti beres deh pokoknya. Dan bener aja tuh kata mereka. Dari dalam gedung, suara tembakan terdengar. Kemudian disusul dengan satu sniper tumbang jatuh dari ketinggian. Luoye yang ada di gedung sebelah Lin Shu mulai menghabisi tuh cuy para sniper yang ada di depannya. Lin Shu pun juga lagi ngelawan sniper cuy. Tembakan-tembakan mereka dihindari Lin Shu dengan mudahnya. Melihat mereka semua berdiri di atas bangunan rangkai besi, Lin Shu jadi punya akal. Ia menggunakan Thunder Fist-nya. Nah, aliran listrik ini auto menyetrum kepada para sniper bangke itu. Kena efek paralyze tuh cuy mereka, jadi nggak bisa gerak. Kalau gini mah, Lin Shu kan jadi mudah tuh buat nyingkirin mereka. Dengan Phoenix Fury-nya, serangan api Lin Shu mendorong mereka jatuh. Melihat itu, jadi kaget cuy murid cabang selatan. Lin Shu itu kuat banget ya. Pantas aja semua teman-temannya di mari tetap tenang. Dan kemudian, seperti Yaji yang tadi cuy, sniper ini meminta ampunan atas nyawanya. Tapi, Lin Shu nggak memberikan ampunan. Kalau Ji yang tadi kan emang niatnya kompetisi tuh. Jadi oke lah, Lin Shu mau tuh ngelepasin mereka. Kalau sniper ini mah beda. Mereka ini udah niat nyingkirin Lin Shu. Setelah menyingkirkan sniper-sniper itu, ya lumayan lah cuy, Lin Shu kembali mendapatkan kristal yang sangat banyak. Ditambah, Luoye juga dapat tuh kristal tambahan. Fix sih kalau ini, harusnya dengan kristal sebanyak ini, kelas 10 mereka tidak akan jadi yang terakhir lagi. Setelah menyingkirkan para sniper itu, Lin Shu pun kembali ke partinya cuy. Heran Lin Shu, siapa lagi nih botak atuk? Botak ini menjelaskan bila mereka dari kelas 10 cabang selatan. Dikarenakan tadi dengar Lin Shu punya banyak kristal, botak mau ngajuin satu transaksi cuy. Mau nggak Lin Shu tukar kristalnya dengan informasi penting yang mereka punya? Ternyata mereka tahu cuy lokasi Dimensional Rift berada. Tapi ada syaratnya, Lin Shu harus kasih 2 kristal tingkat 5 sebagai imbalan informasi tadi. Tentu aja Lin Shu langsung excited. Informasi itu berharga banget cuy. Tapi gimana caranya dia bisa percaya sama omongan botak ini? Botak ini pun bilang, mereka ini sama-sama dari kelas 10. Tapi ia yakin Lin Shu itu jauh lebih kuat. Dimensional Rift pasti bisa ditaklukin tuh sama Lin Shu. Lagian, mereka cuma pingin supaya nggak jadi yang terakhir. Udah, itu aja. Mereka cuma pingin membuktikan kelas 10 mereka juga bisa menundukkan kelas-kelas unggulan lainnya. Mendengar itu, Lin Shu jadi suka tuh cuy sama omongan botak. Botak sempat menawarkan kartu pelajarnya, tapi Lin Shu bilang simpan aja kartunya. Dan Lin Shu bakal kasih kristal rank 5 sesuai perjanjian. Botak langsung kaget lah. Apa Lin Shu beneran nih? Oh ya jelas beneran lah. Mereka kan dari kelas yang sama. Lin Shu ngerti banget kok gimana rasanya dipandang rendah sama kelas lain. Makanya Lin Shu juga pengen nolong mereka cuy. Buktikan kalau kelas 10 itu bukan kelas para sampah. Dengar itu, botak dan teman-temannya langsung seneng banget cuy. Setelah ngasih koordinat lokasi Dimensional Rift berada, mereka pun kini cabut. Zhang Yin pun kemudian bertanya cuy, bisa nggak sih kita percaya mereka semua? Lin Shu mah menjawab dengan santai saja. Ia percaya sama mereka cuy. Saat ia melihat tatapan botak tadi, itu adalah tatapan orang yang punya tekad buat jadi lebih kuat. Orang kayak gitu nggak bakal bohong cuy. So, setelah semua huru-hara ini, kini mereka bersiap cuy menuju tantangan selanjutnya. Dimensional Rift, tantangan yang bisa mengubah posisi dari kelas 10 selamanya. Tapi pertanyaannya,
Membukah Lin Xiu dan timnya menghadapinya. Bersambung. I'm not